Halo teman-teman, balik lagi di channel kesayangan kita semua, CO2 Creativity of OSIS. Jadinya sebelum kita lanjut ke pembahasan yang pastinya nanti seru banget nih Kak, kita izin memperkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fatir Zarelian selaku pengurus OSIS. Dan saya pada kesempatan kali ini bakal memandu podcast bersama Kak. Oke, izin memperkenalkan diri, nama aku Fadil Muhammad Alif, dan kalian bisa panggil aku Fadel. Tergantung, tergantung aja, Kak. Senyamannya mungkin gitu ya. Kok agak nervous ya? Ya, biarin urusan editor itu. Oke. Oke, dengan Kak Padel ya Kak. Kalau boleh tahu Kak Padel sekolah di mana nih Kak? Oke, aku sedang bersekolah di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Tahu kan SMA 9? Tahu, pastinya tahu. Gitu. Oke, kan Kak Padel duta pelajar nih Kak. Iya. Dan kakak juga masih sekolah. Keganggu nggak sih Kak sekolah kakak dengan adanya kakak duta pelajar ini Kak? Sebenarnya kalau misalnya dibilang terganggu sih enggak, karena kita sebelum mengadakan program yang akan dijalankan itu biasanya kita buat dulu surat dispennya dan itu langsung dinaungi oleh Gebiar Pelajar Lampung gitu. Karena kebetulan Duta Pelajar Lampung ini adalah di bawah naungan komunitas Gebiar Pelajar Lampung. Mungkin kalian semua udah tahu nih ya. Karena lumayan terkenal karena setiap ada event pasti media partner atau media pendukungnya itu dari Gebiar. Gitu. Oke, Kak. Nah, boleh tahu nggak sih Kak alasan kakak mau jadi duta pelajar ini Kak? Oke. Sebenarnya ini adalah sebuah achievement ya, karena dalam mendapatkan gelar duta ini juga sebenarnya aku bukan dutanya ya, tapi kita bisa lihat di sini runner up. Jadi masih ada duta winnernya. Iya Kak. Nah saat ini dia lagi di Tulang Bawang karena kebetulan asalnya dari situ. Nah untuk mendapatkan gelar ini kita tuh mengikuti Student Leadership Camp yang kebetulan kemarin itu kalau di angkatan saya yang keempat. Nah di situ ada proses semacam LDK, latihan dasar kepemimpinan, itu kita melalui proses seleksi yang lumayan ketat. Ada sebelum kita ngikutin bootcampnya itu ada seleksi esai, ada wawancara, terus juga ada donation for education. Setelah sudah diterima, itu jumlahnya 75 saat itu, dan baru kita bisa ngikutin bootcampnya. Nah di bootcamp ini kita diseleksi lagi. Jadi selama kurang lebih 3 hari 2 malam itu proses seleksi, ada yang menilai dan kakak-kakak komisi disiplinnya juga ada. Jadi kita benar-benar dilatih selayaknya militer, kayak kita dilatih untuk menjadi pemimpin yang baik, gimana cara tata krama, postur badan, dan segala macam materi yang kita bisa serap juga di situ banyak banget. Contohnya ada entrepreneur, terus ilmu kepemimpinan, terus ilmu keorganisasian. Semuanya itu total yang aku inget nih ya, mungkin 9 selama 3 hari 2 malam itu. Lumayan banyak juga ya Kak? Banyak banget. Iya. Boleh tahu nggak sih Kak, kayak kegiatan-kegiatan Duta Pelajar Lampung ini apa aja? Oke, nah menarik banget nih karena kebetulan di tahun aku di Duta Pelajar tahun 2024 ini, 2023 ya, iya, Kak. Sampai dengan 2024. Nah itu kita banyak banget karena kita mulai menyusun program-program itu lumayan banyak dan saat ini sudah terrealisasi ada 4. Yang pertama itu ada Taman Literasi, waktu itu kita diadain di Lampung Utara gitu. Karena melihat aksesnya juga lebih fleksibel dan kayaknya mereka juga butuh edukasi tentang literasi gitu kan. Jadi Taman Literasi itu semacam kegiatan yang kita buat di mana untuk meningkatkan minat baca pelajar khususnya anak-anak di sana gitu. Jadi kita kerjasama sama dinas di sana tuh, kita sediakan buku dan mereka akan baca di situ. Nah yang kedua itu pernah juga kita bikin Goes to School, jadi Duta Pelajar Lampung Goes to School. Nah saat itu diadanya di Bandar Lampung, tepatnya di MTS 1. Oh, di MTS 1. Iya di situ. Nah itu juga sama, kita ranahnya ke pendidikan, kita juga kayak semacam memberikan materi untuk mereka soal kepemimpinan, terus juga keorganisasian,
Dan saat itu audiensnya adalah anak-anak OSIS di sana gitu. Jadi hampir 20-30-an orang ikut serta di situ. Terus yang ketiga, kita waktu itu ngadain DPL Goes to School juga, cuman di Tuba. Tulang Bawang. Oh, Tulang Bawang. Di Menggala. Iya. Nah, gitu. Dan itu juga audiensnya anak-anak OSIS di sana. Dan seru-seru banget sih memang pengalaman itu. Ya, Kak. Gitu. Oke, tadi kan kegiatannya itu seru-seru banget nih, Kak. Mungkin penonton di rumah ini tertarik gitu mau join nih Duta Pelajar. Untuk join Duta Pelajar ini nih kayak perlu ngeluarin biaya atau enggak sih, Kak? Oke. Tadi aku sempat mention ya, SLC. Nah, kalau misalkan kamu pengen jadi Duta Pelajar Lampung, pastinya kamu harus ikut Student Leadership Camp Batch 5 yang nantinya pasti bakalan ada. Mungkin sekitaran bulan Juli atau bulan Juni, itu nanti bakalan ada infonya di Gebiar Pelajar Lampung. Jadi teman-teman semua kalau misalkan mau info selanjutnya bisa cek di Gebiar Pelajar Lampung gitu. Karena SLC itu bagian dari program yang dibuat oleh GPL. Berarti gitu. Dan untuk biayanya itu biasanya kalau tahun aku ada sekitar 35.000. Untuk gitu. daftarnya 35.000. Iya, benar. Dan menurut aku dengan uang segitu kita dapat benefit banyak banget loh. Kayak ilmu yang tadi aku bilang, kita dapat materi, bahkan cara kita postur makan pun diatur gitu. Bener-bener kayak latihan dasar kepemimpinan gitu. Waktu makan 5 menit, terus kita juga gak dibolehin megang HP selama karantina itu. Jadi HP-nya dikasih ke panitia, terus kita juga nggak bisa lihat jam karena di situ nggak ada jam. Jadi kita sedisiplinnya aja, bangunnya sekian, mandi udah mandi, terus kita juga sholat subuh bersama. Itu kalau misalkan kamu belum bangun, nanti bakalan komdisnya yang teriak-teriak. Jadi harus benar-benar disiplin. Ya, Kak. Nah, tadi kan biayanya cuma 35.000 nih. Pasti kan kayak penonton itu karena biayanya cukup murah nih, terbilang kayak pengen masuk gitu. Boleh nggak sih kayak nanya saya, susah nggak sih masuknya itu jadi Duta Pelajar Lampung ini? Susah bisa dibilang. Karena pertama sebelum kita bisa ikut bootcamp, kita ada seleksi lagi, ya kan? Ada 5 tahap. Pertama administrasi, terus juga kita buat esai, buat video isu, buat wawancara, dan donation for education. Itu banyak banget tuh tahapannya sebelum masuk ikutin bootcampnya ya. Ditambah lagi pas kita masuk bootcamp, itu tuh ada penilaian-penilaian sendiri untuk bisa menjadi dutanya gitu. Jadi di Duta Pelajar Lampung ini, kita ada 3 pasang totalnya. Nah, 3 pasang itu ada 3 perempuan dan 3 laki-laki gitu. Nah, aku kan runner up 2 nih. Jadi aku berpasangan dengan perempuan. Nah, yang winner juga begitu. Jadi 1, 2, 3 pasangannya perempuan dan laki-laki. Gitu. Oke, gitu, Kak. Kenapa Kakak mau jadi duta gitu, Kak? Oke. Pastinya semua orang mau ya dapat gelar ini karena kita merepresentasikan pelajar nih, terutama di SMA, SMK, dan MA gitu. Dan menurut aku menjadi duta pelajar, apalagi di bawah naungan yang komunitas emang besar, itu banyak banget privilege-nya. Gitu, mulai mungkin kita bisa menjadikan itu sebagai branding diri kita, terus juga mungkin kita bakal lebih banyak lagi nih relasi-relasi yang bakal ditawarkan gitu. Oke, Kak. Nah, kan tadi kan udah banyak nih Kakak sharing-sharing. Kalau boleh tahu, ada nggak sih kayak tugas-tugas khusus untuk duta gitu, Duta Pelajar Lampung ini, Kak? Tugas-tugas khusus? Iya. Mungkin secara garis besar ya, aku bisa bilang bahwa kita itu harus menjadi contoh untuk pelajar-pelajar khususnya di Provinsi Lampung. Jadi semua hal yang kita lakukan, terus semua hal yang kita share di sosial media, itu tuh harus berdampak positif gitu. Jadi kalau misalkan mungkin sehari-hari sama teman-teman kita masih kurang, harus diperbaiki lagi supaya kita bisa benar-benar menjadi pionir pendidikan gitu. Oke, Kak. Karena memang tujuannya kan tadi adalah merepresentasikan pelajar-pelajar yang ada di Provinsi Lampung. Oke, kita balik lagi yang ke tadi nih, masalah pendaftaran. Kan tadi kan Kakak bilang lumayan susah nih, Kak, diterimanya. Ada nggak sih tips-tips supaya
peluang keterimanya itu lebih besar gitu Kak? Oke, tips ya. Yang aku pengen bilang adalah yang pertama itu kamu jangan mudah menyerah. Karena di saat kemarin, di saat seleksi sebelum bootcamp, itu tuh banyak banget yang udah kewalahan gitu. Mungkin karena dia alasannya lagi ujian ya, lagi ujian, terus juga lagi ada praktek segala macam. Akhirnya dia tidak melanjutkan, akhirnya dia mengundurkan diri. Itu banyak tuh teman-teman aku yang kemarin gitu. Jadinya kan itu kayak wasting time banget kan. Jadi yang tadinya seharusnya mungkin kamu bisa loh kalau misalkan kamu menguatkan tekad, kamu juga semangat, itu bisa aja kamu jadi the next dutanya gitu kan. Betul. Jadi ya itu sih kuncinya, tips-tipsnya. Karena kalau misalkan dari diri kita itu udah semangat, udah ada tekadnya untuk dapetin gelar itu, udah ada tujuan lah istilahnya, itu untuk melewati seleksi-seleksinya itu bakal gampang banget gitu. Kecuali kalau misalkan udah menyerah dari awal, itu bakalan terlihat susah banget. Karena saat itu juga aku lagi ujian, lagi segala macam, cuman aku bisa menyelesaikan itu semua karena aku punya tekad yang kuat gitu, semangatnya juga. Oke, berarti kuncinya itu tuh tetap semangat sama punya tekad dalam diri. Bener banget. Oke Kak, sayangnya tadi pertanyaan terakhir sekaligus nutup dan pertanyaan terakhir nih Kak di podcast ini gitu, karena terbatas waktu juga Kak. Oke, terima kasih Kak Fadel yang sudah bersedia di podcast ini di sini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga YouTube kami CO2 Creativity of OSIS, dan jangan lupa nantikan video-video di YouTube kami juga selanjutnya. Oke guys, bye-bye. Bye-bye.